iya. Thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aktsiru dzikra hadhil ladzat. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Pada malam hari ini kita mengantarkan jenazah bapak kita, paman kita, saudara kita, yaitu Hamdan bin Ahmad At-Tamimi. Siapa yang tidak kenal nama tersebut? Saya sejak remaja dulu sudah kenal nama orang ini. Jadi dia di dunia sangat dikenal. Di dunia dikenal karena seni-seni yang dilakukannya dan kebaikan-kebaikannya. Meskipun dia sebagai seorang seniman, tapi dia terus menjaga agamanya, menjaga ibadahnya, menjaga sholatnya, menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan haram, minum khamr, main perempuan, diskotik dan sebagainya tidak dilakukannya. Dia menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam keadaan dia tenar tapi dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Daud dijalaninya. Masya Allah, ini adalah persaksian dari yang saya dengar tentang kehidupannya. Dan setelah di usianya yang tua, dia sudah tidak bergelut di dunia seni, dia bertaubat kepada Allah, dia menggunakan waktu-waktunya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Selama dia bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selama dia tidak melepaskan akidahnya ini, selama dia menjaga sholatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaminnya untuk surganya. Allah memberikan jaminan tersebut melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapa yang datang kepadaku dengan sebanyak dunia ini dosa, lalu dia datang dengan mengesahkan aku tidak menyekutukan sesuatu pun denganku, aku datang kepadanya dengan membawa sepenuh dunia ini ampunan untuknya, maka insya Allah bapak kita Hamdan bin Ahmad At-Tamimi, atau yang dulu dikenal Hamdan ATT, Hamdan Ahmad At-Tamimi ini insya Allah saat ini mendapatkan kebahagiaannya. Saat ini dibahagiakan oleh Allah di dalam kuburnya. Kubur yang kita lihat sempit bagi orang yang beriman, bagi orang yang mengesahkan Allah, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menjadi luas, dia akan menjadi bercahaya, dia akan sejuk dengan pertolongan Allah, dan amal solehnya akan menjadi temannya sehingga dia senang, tenang, bahagia di dalam kuburnya, dan nanti di yaumil qiyamah dibangkitkan dalam keadaan dosa-dosanya sudah terampuni. Dan insya Allah kita akan menyaksikan beliau Hamdan bin Ahmad At-Tamimi dalam keadaan bahagia di dalam kuburnya, dan apalagi didoakan orang yang banyak. Tadi sholatkan orang banyak, sebelumnya banyak orang datang mendoakan, grup-grup WA penuh dengan doa-doa untuk beliau dan anak-anaknya yang soleh-soleh, yang solehan, insya Allah menjadi pelanjut doa-doa tersebut, sehingga dia di dalam kuburnya bahagia dengan datangnya doa yang terus-menerus tidak pernah berhenti. Maka dari itu, inilah saat-saat yang kita harus banyak memikirkannya, yaitu ketika kita harus menghadap kepada Allah. Tidak ada yang berguna bagi kita kecuali iman kita dan amal soleh kita. Dan insya Allah Hamdan bin Ahmad At-Tamimi sudah menyiapkan dirinya dengan imannya, dengan takwanya, dengan amal-amal solehnya, dengan tidak meninggalkan sholatnya, maka semuanya itu
akan menjadi pembela-pembelanya di dalam kuburnya, akan menjadi yang melindunginya di dalam kuburnya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa setiap kita pasti akan mengalami keadaan seperti ini, maka kita pun harus selalu memikirkan, jangan terus terbawa oleh keinginan-keinginan duniawi, lupa akan akhirat. Kita harus ingat bahwa satu saat kita harus selesai dari dunia dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah indahnya kematian beliau dalam keadaan beriman, dalam keadaan beramal soleh, dalam keadaan mengalami sakit yang insya Allah dengan sabarnya sakit itu menjadi penghapus dosanya. Para pelayat dan ziarah yang semuanya kita mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mewakili keluarga saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih sebanyak-banyaknya, semoga antum semua dibalasi oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik atas keinginan antum untuk bersama-sama tadi ikut mendoakan, kemudian memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan sekarang mengantarkan ke kuburnya. Semoga langkah-langkah dan apapun yang dilakukan menjadi pemberat timbangan di yaumil qiyamah kelak. Juga seperti yang disampaikan tadi, jika ada kata perbuatan yang menyakitkan, mohon dimaafkan. Tolong disampaikan kepada yang tidak hadir. Kalau ada sikap-sikap yang kurang berkenan supaya dimaafkan. Dan jika ada urusan hutang piutang, keluarganya insya Allah siap untuk memberikan yang seharusnya untuk dilayani. Dan mudah-mudahan kalau ada yang mengikhlaskan seperti yang disampaikan, ya lebih baik, dan perlu mengikhlaskannya itu disampaikan kepada keluarganya agar dapat doa juga dari keluarganya untuk yang telah mengikhlaskan jika ada beliau berhutang. Mudah-mudahan tidak ada, karena ini adalah masalah yang penting untuk kehidupan seseorang di dalam kuburnya. Dan selanjutnya mari kita berdoa memohon kepada Allah ampunan untuk beliau, kemudian kesejukan dalam kuburnya, kelapangan dalam kuburnya, penerangan cahaya dalam kuburnya, sehingga beliau merasakan nikmatnya kubur dan jauh dari siksa kubur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya rabbana lakal mantapnya sih, masuk ke pantatnya tuh. Kan ada gambarnya.